Oke, sahabat Sofiking dimanapun saja berada, tari dan tarian sesungguhnya bukanlah rangkaian gerak semata. Ia merupakan manifestasi dari rasa karsa dan imajinasi individu yang diproyeksikan kepada tata gerak. Karena di dalam tari-tarian tradisi, ia bukan sekedar gerak semata, melainkan adalah sebuah makna yang memiliki tujuan yang jelas. Apabila seseorang sejak kecil, ia kerap menari tradisi, maka itu akan mempengaruhi perilakunya di kala dewasa. Sahabat saya sejak kecil sudah menari tradisi Jawa dan Bali. Tari-tari yang penuh cinta dan kaya makna. Sehingga pada saat dewasa, Yesi menjadi sosok yang penuh cinta, punya kepedulian tinggi, dan berupaya menyenangkan sahabat-sahabatnya. Kita sambut Yesi Haryanda, Jejak Sang Penari. Selamat malam, Yesi. Selamat malam, Rani Badri, Kaliandra. Asik. Yes. Aku mau nanya nih, sebelum kita masuk lebih dalam, kita masuk ke permukaan dulu. Ketika engkau menyenangi tari, itu permintaanmu atau perintah dari orang tuamu ketika engkau belajar tari tradisi Jawa dan Bali waktu SD? Ini ada historinya. Ini kebetulan mamaku juga hadir nih, Wida Muslihan. Wow. Terima kasih ya, Ma. Oh, itu mama, aku pikir tadi kakakmu. Maaf, mama. Mamaku. Aku pikir tuh kakakmu, makanya tadi Muslihan ini kan namamu waktu kecil kan? Iya. Waktu kita masih Laras Cipta, ternyata mama mohon ampun. Assalamualaikum mama. Aku pikir tadi kakaknya, alhamdulillah, karena mama tuh baik banget. Dokter Muslihan itu terkenal banget, dokter yang sangat baik, punya kepedulian tinggi, sehingga menurun kepada anak-anaknya, anak-anak yang penuh cinta. Alhamdulillah. Silakan. Iya, jadi gimana ceritanya? Ingat aku dulu tuh sekitar kelas 3 SD kali ya, Ma. 3 SD itu berarti tahun 74. Mama tuh khusus memanggil guru tari dari Solo. Aku tuh dulu kan tomboy banget, tanya aja Mama. Kerjaannya ngebut naik sepeda, kerjaannya main becek, kerjaan pas mungkin karena melihat ini kok nanti arahnya nggak jadi perempuan mungkin ya. Jadi diarahin suruh belajar nari. Nah, udah sejak itu mulailah punya keterlibatan dengan begini toh tari Jawa dengan segala kehalusannya Jawa ya. Aku pelajarin dan so far waktu itu aku dianggap yang paling benar padahal aku merasa mengerjakan aja semaunya gitu menurut guru tariku waktu itu. Oh, ini paling benar Mbak Yesi. Waduh, dulu kan nggak haus pujian jadi ya. Oke, gitu aja. Kan? Dan itu sampai sempat nari di Sanggar Wilawirya itu juga SD, kelas 5 SD itu yang menyenangkan adalah kita di setiap belajar satu tarian kita dipagelarkan gitu. Ini ada teman saya Kenita Subianto juga nih yang dulu sama-sama saya dari kecil nari di situ. Jadi itu yang menjadi mungkin anak-anak juga dulu zaman kita kecil juga butuh gitu ya pengakuan quote and quote bahwa nari sebisanya tapi orang lain bisa mengapresiasinya lewat panggung gitu. Itu ini sekali deh metode yang aku bilang bagus banget lah gitu. Udah terus satu SMP nekat dari rumahku yang dulu di Cilandak aku dengar dari ada datang nggak ya di sini adiknya Mas Baskoro tuh dulu Baskoro pencipta lagu. Cipta lagu. Iya, adiknya Tunggal Dewi namanya bilang ada grup Laras Cipta gitu. Kamu mau daftar nggak? Aku waktu itu masih satu SMP ya. Aku naik demo deh rasanya. naik demo dari rumahku ke Tebet. Di Cilandak. Oh, masih Cilandak. Terus nggak tahu deh. Laras Ciptanya di Tebet. Di Tebet kan? Janjian sama temenku Ima Dewi Tunggal Dewi itu di rumahnya di Brawijaya ya. Udah lupa siapa yang nganter, pokoknya sampailah kita ke Tebet itu. Tebet itu aku dites sama Mas Indra. Satu SMP kan nggak ngerti apa-apa ya. Jadi dites ya senariku aja dikasih lagu sama Randi Anwar itu nggak tahu Randi hadir nggak nih. Kasih lagu terus joget loh katanya gitu. Kok gini joget? Ya udah dengan ekspresi sebisanya aja dari aku terus diterima ya? Kayaknya sih keterima. Masuk grup inti lagi. Itu yang menyenangkan kan gitu berarti. Iya. Jadi ya waktu itu akhirnya sempat kita pagelar tahun berapa ya Ran itu ya?
81. Aku. Kalau nggak salah 1 Juli tahun 81 itu pagelaran di Balai Sidang kan? 80 apa 81 sih? 81. Seingatku tahun 81 tanggal 1 Juli kalau yang seingatku. Oh, gitu ya. Iya, mungkin 1 ya. Juli. Itu pagelaran besar juga tuh di Kita JCC, pertunjukan ya. 2 kali sore dan malam. Kalau tidak salah ya, 2 kali pertunjukan. Jadi itulah pertama kali masuk panggung besar. Dulu ada apa namanya pemanggung-pemanggungnya nih macam Rani ini, ada dulu Ade Marni, Dina Sardadi dulu dia inget aku ya. Tia nggak tahu dia hadir apa enggak di sini. Itu semua teman-teman yang sekarang saya anggap orang-orang yang berhasil gitu. Sama-sama dulu kita menari dari yang apa ya, dari suatu hobi gitu, terus diarahkan di panggung oleh Mas Indra, ya udah. Terus mau lanjutin nggak tuh ceritanya? Terus. Dari situ baru masuk ke Suara Mardika. Enggak, aku tuh Suara Mardika sebenarnya nggak pernah anggota. Jadi ceritanya gini, waktu itu SMA, ya abis pagelaran Larasipta, SMA 6 sama SMA 9 dan 11 kan digabung. Tuh Denny Malik tuh yang jadi koreografernya kan. Dia tuh cuman, karena Denny tuh dulu seniorku di SMP juga kan. Terus dia cuman nawarin aku sama Ade Marni tuh gitu. Lo mau nari nggak? Sama siapa? Sama guru gitu. Karena apa? Iya benar. Aku mau flashback lagi sejak kelas 5 SD. Berarti itu tahun 77 ya, 76. 76 77 lah itu. Mamaku lagi tuh. Dia jadi salah satu yang pembuat dekor besar waktu pagelaran guru pertama kali itu adalah omku. Jadi dia nawarin ke mamaku. Mas Singgi? Bukan, Ayi. Oh, Mas Ayi, oke kan. Ayi Sugeng, kenal. Iya, Om Ayi Sugeng yang itu, yang buat, terus nawarin ke tiket ke mama. Terus mama beliin lah tiket. Aku kan anak 5 SD diajak nonton pagelaran gitu, tadinya juga nggak tertarik. Tapi begitu panggungnya, gitu seorang itu bisa bengong gitu. Dan Rani itu kayak apa ya, dreams come true. Karena aku cuma gini, dalam hati kecil sekali, kapan aku bisa ada di panggung itu bersama guru? Iya. Itu udah diafirmasi ya, di attraction gitu. Ya, oke. Iya, ternyata universe tuh will follow gitu. Kalau kita punya ini di sini, kita sambungkan ke sini kan gitu. Jadi itu aja, cuman sampai ya tahun 81 itu yang digabung 9 dengan 11, Denny ajak aku nari pagelaran gabungan gitu ya, Cipta Daya Nagara. Nah, habis itu dia nawarin mau nari nggak sama guru? Mau banget gitu kan, ini yang gue nanti udahlah datang ke Mas Guru. Nah kala itu memang lagi vakum yang namanya Suara Mardika dari angkatan 9 kalau nggak salah ya, menjelang angkatan 10 tuh sempat vakum lah, jadi banyak yang dicabut-cabut seperti saya gitu, partisipan sifatnya gitu, tapi memang kita dibayar gitu, jadi aku merasanya sebagai penari kecil ya, penari pro lah gitu. Pokoknya lo harus bisa. Artinya, ya. Artinya profesional lah ya. Iya gitu. Itu ada Ade Marni juga, lalu Lolitanya Harvey, Lolita Maileho. Iya, Lolita Lemina, terus siapa lagi? Ada Dianka, temanku, terus Baby kecil, Baby Larasipta juga. Itu yang termasuk. Pokoknya orang oke semua deh ya, nantinya gitu. Yes, begini ya. Banyak perempuan cantik, tapi belum tentu punya daya tarik. Banyak orang yang pandai menari, tapi belum tentu dia punya magnet. Yang kulihat, setiap kali engkau menari itu ada magnet untuk kita menoleh kepadamu. Ada resepnya nggak tuh? Ada resepnya nggak tuh? Itu ada resepnya nggak tuh? Karena ketika kenari itu kayak seluruh tubuhmu ikut bergerak, seolah memanifestasikan perasaanmu gitu. Itu sebenarnya ada resepnya nggak? Nggak tahu ya, rasanya nggak ada resep ya. Tapi tunggu, aku balik lagi. Mama Mas Rita, zaman aku masih setahun apa 2 tahun kali ya Ma gitu. Pokoknya baru anak satu-satunya katanya. Itu ada tukang tukang es katanya, ting. Itu aku bisa lari ke jalan dan aku bergerak aja kayak itu, nari di jalan. Jadi apa sih anak begitu
punya ada suara itu, jadi musikalnya mungkin aku tinggi barangkali ya, gitu Oke. untuk itunya. Aku ini kan implementasikan dalam gerak aja begitu. Dan sekarang memang kalau denger itu kayak Jadi kamu flow kalau aja gitu loh. mendengar satu bunyian langsung merespon gitu ya? Heeh, Berarti heeh. kalau kemungkinan kamu tipikal kinestetik ya. Kinestetik itu sangat-sangat peka terhadap bunyi-bunyian, maka tubuhnya langsung Bunyi-bunyian, bergerak. betul, Nah, betul. artinya Iya. buat sahabat-sahabat yang penari, maka biasakanlah peka terhadap bunyi dan ekspresikan kepada gerakmu, maka engkau akan Iya. bisa memiliki magnet saat menari seperti Yesi Haryanda. Iya sih. Nah, Aduh, thank you. pada saat sekitar tahun 80-an, kita udah nggak ketemu lagi tuh ya. Kamu udah SMA Iya. barangkali. Terus aku kagum banget. Ini kayaknya Yesi Muslihan teman Laras Cipta. Wajahmu tuh bermunculan di mana-mana. Majalah Gadis, majalah Bode, itu pasti ada wajahnya Yesi sama Andri. Ada kakak tuh, Andri Muslihan tuh. Nah, Iya, nggak tahu di Andri datang nih. nah Terus? ketika kamu tertarik di dunia modeling, fashion modeling itu ada persamaan nggak dengan tari? Atau dunia yang berbeda menurutmu? Kalau samanya sama-sama di panggung ya, ada yang Ya, kita pertunjukkan, ada yang kita tampilkan gitu. Tapi kepuasannya beda. Kalau aku ngelihatnya tuh dulu kalau jadi model tuh ada model, apalagi ya catwalk itu, kok cuma jalan aja ya. Itu ini ya, awamku bicara itu. Tapi kalau menari itu kan ada gerakan yang mengikuti irama hati atau apa gitu. Dan itu seorang guru pertama kali yang aku lihat dia bikin fashion show dengan gerakan yang mengandung tarian. Itu boleh tanya tuh kayak Mbak Citra, siapa namanya, Mbak Citra, Mbak Eni, Soraya dulu, Soraya juga segala macam tuh yang pernah ada di Sriwijaya tuh ada selalu pergelaran tari dan fashion show. Fashion show-nya pasti ada gerakan, bukan hanya artinya, jalan gitu. Fashion, theatrical fashion ya kira-kira. Hampir kayak gitu deh. Gitu. Jadi artinya seorang model bukan sekedar capstock yang berjalan atau manikin yang punya nyawa, tetapi dia mengekspresikan sehingga baju yang dikenakan model memiliki nyawa dan membuat orang tertarik untuk membelinya. Nah, iya, nah luar biasa. Oke. Iya, iya. Nah, itu dari kan dari perjalanan itu akhirnya Yesi menjadi seorang direktur di GSP. GSP itu bisa dijelaskan, mungkin ada yang tahu GSP, mungkin yang muda-muda sahabat Self-Thinking belum tahu nih GSP apa. Bisa ceritakan perbedaan antara Suara Mardika dan GSP buat nambah wawasan yang muda-muda. Wawasan ya, oke. Jadi kalau Suara Mardika waktu itu tuh setahu saya adalah kayak perkumpulan yang Mas Guru membangun jiwa nasionalis di dalamnya. Makanya yang masuk anggotanya juga ada pendidikan khususnya gitu, dididik untuk tahu persis sejarah, mungkin nasional, berjiwa segala macam yang patriot gitu ya, ininya dibentuk tuh di kepribadiannya ya. Ya, nah aku sendiri saat itu kan tahun 81-an begitu, sampai terakhir saya ada di situ, nggak pernah secara khusus dibentuk seperti anak-anak Suara Mardika, tapi kan siapapun gitu ya, bukan saya aja, mungkin even Rani gitu, jika kamu berada di suatu tempat gitu ya, yang didapatkannya hal yang seperti itu lagi, lama-lama kan meresap kan, itu menjadi jiwa yang udah nggak bisa dipisahkan ya kan. Nah itu terjadi sama saya gitu, tanpa saya masuk juga dengan didikan yang sama persis seperti anggota-anggota Suara Mardika yang lain. Saya punya jiwa yang sama gitu loh, gitu. Cuman bedanya saya nggak masuk anggotanya aja gitu. Tapi kalau ditanya penjiwaannya dan apa, mungkin saya ininya lebih dari itu gitu, rasanya lebih dalam, karena pada akhirnya ya alhamdulillah waktu itu almarhum Lufti Suhana ya sempat telepon gitu untuk cari pegawai lah awalnya, cari Mas Guru mau ngomong nih gitu, mau ngomong apa gitu. Terus cariin ini dong gitu, staff apa buat kerja di kantor gitu. Oh iya ntar aku cariin. Waktu itu saya masih di bankers, saya masih di Bank Universal dulu. Karir di bank udah lumayan. Iya beneran. Terus sampai akhirnya kira-kira nggak sampai 10 menit lah ditelepon lagi, Mas Guru bilang, kamu aja deh yang kerja sih.
Oke. Ini kan gitu. Iya. Jadi akhirnya, oh gitu ya Mas, itu ngapain aja gitu. Ya udah. Akhirnya aku setuju untuk hijrah lah kasarnya gitu, hijrah ke dunia situ, dan ternyata aku mendapatkan soul-nya banget di situ gitu. Tiap hari tuh hampir nggak ada kesedihan rasanya. Hampir nggak ada kesedihan gitu, stressfulnya nggak ada. Beda kan sama di bank kan ini banget ya, apa namanya, kejar target apa segala macam gitu kan. Belum lagi temen-temennya, kalau temen-temen di GSP mah tiap hari ngelawak. Itu yang bikin aku rasanya happy terus deh gitu. Sebelum lebih dalam, komunikasi itu kan tidak melulu kita berbicara secara verbal. Seluruh aspek kehidupan ini komunikasi. Menari juga berkomunikasi sebenarnya, di mana bahasanya lah tata gerak. Nah, kalau aku melihat, Yesi ini kan pribadi yang sangat menyenangkan. Aku melihat semua orang suka sama Yesi. Kalau masuk grup Larascip, itu ada Yesi, itu semuanya. Karena aku gokil kali ya. Bukan, karena kamu menyenangkan. Nah, ini yang pentingnya. Nah, apakah pola tadi, pola kamu berkomunikasi, menyikapi sahabat-sahabat, itu apakah bentukan dari tari tradisi yang kamu emban sejak kecil? Karena manusia itu berperilaku, berpikir, merasa berdasarkan emosi-emosi atau memori-memori yang tersimpan pada masa perkembangan. Nah, ketika kita menari tradisi, itu kan semua tari tradisi punya makna, kan? Punya tujuan, bukan sekedar rangkaian. Apakah itu juga berpengaruh? Sangat. Sangat ya? Oke. Iya, karena kan di situ ada kelembutan, ada empati, ada pelampiasan rasa gitu. Kan seperti tadi aku bilang, misalnya aku happy banget gitu ya. Jadi sesuatu yang kita dapatkan happy, pasti kita ininya juga apa namanya, keluarnya juga sebagai sesuatu yang happy, dan itu menciptakan aura sekitar kita pasti jadi menyenangkan ya kan? Iya. Kalau itu iniku ya, apa secara iniku aja, nalarku berpikir gitu lah. Kalau ya, kita itu benar sekali, nggak happy, ya karena tadi manusia itu memanifestasikan apa yang tersimpan di dalam bawah sadarnya. Ini ada satu penelitian menarik dari peneliti Swedia. Dia mengumpulkan hampir beberapa ratus permainan anak-anak Indonesia. Awalnya dia melakukan penelitian kenapa bangsa Indonesia ini sangat kreatif, sangat inovatif, dan sangat adaptif. Indonesia tidak pernah melahirkan sesuatu dari awal. Dia hanya mengadop, tetapi begitu diadop, itu pasti rasanya ras Indonesia. Contohnya misalnya kita belajar candi-candi itu dari Hindu dan Buddha, dari Siwa Buddha. Tetapi detail-detail yang bagus candi itu di Indonesia. Kita belajar agama Islam itu dari pedagang Gujarat. Nah, tetapi yang keluar Islam yang penuh cinta kasih. Nah, akhirnya oleh peneliti Swedia itu dilihat apa penyebab Indonesia ini kreatif, inovatif, dan adaptif, dan menghasilkan ras Indonesia. Ternyata, gitu, permainan anak-anak Indonesia semuanya ada dua, ada gerak dan ada nyanyian. Nah, misalnya waktu kita ular naga panjangnya pasti ada gerak, ada nyanyian. Nah, sementara, sekarang ini kita mulai terlihat tari-tari tradisi kita mulai kurang didalami lagi. Dalam pengertian membangun spirit gerak, dan ini dia. Nah, menurut Yesi kan sudah mengalami sendiri. Makanya judul kita Jejak Sang Penari. Bahwa pribadi Yesi yang penuh cinta kasih tadi, yang penuh kepedulian, yang berusaha tidak mau menyakiti orang. Biarinlah gue sakit, tapi orang lain tidak boleh sakit. Itu gue tahu banget Yesi itu. Oke. Ini bukan pujian, tapi ini fakta. Gitu. Kan lain kan, fakta dengan pujian. Gitu. Nah, tadi Yesi mengatakan bahwa itu dibentuk ketika ia mulai dari kecil mengawalinya. Nah, sekarang kan menterinya menteri baru nih. Perlu nggak kira-kira ada menteri pariwisata, ada menteri pendidikan, perlu nggak sih diwajibkan tuh untuk anak SD, SMP, SMA segala macam tarian tradisi itu di Indonesia sebenarnya? Karena kita sekarang lebih banyak K-pop gitu. Iya, memang. Sebenarnya udah jauh lebih lama ini ya kita semua gitu, para, aku nggak sebut hanya penari gitu, pekerja seni gitu, memikirkan itu. Ada suatu kerinduan lah gitu ya. Kalau kita ingat-ingat aja gitu, misalnya mungkin nih teman-teman di sini nih ada si Fani, ada si siapa yang lain, Nuti dari kecil tuh dulu
seingat aku, hampir semua anak perempuan belajar yang namanya tari tempurung. Coba Nah, deh, bener nggak semua? Ada betul. kan? Aku aja belajar tari payung. Belajar, aduh, Oh, iya, tari payung tuh, aku tari tari payung. payung, ya kan? Nah, Yang itu pasti udah sama berbendi-bendi. yang Nah, apa sih selempang. Nah, ah, berbendi-bendi itu selempang 12 itu kan eh, udah kayak tarian Serampang 12, wajib yang serampang anak 12, ya. perempuan SD atau anak laki pun Ah, ada beberapa yang diikutkan kan, kalau tari hmm. Jawa khusus, tari Bali khusus, tapi kalau tarian daerah Sumatera yang seperti itu jauh lebih ringan dan apa namanya, untuk sebagai tarian apa ya, kegembiraan aja gitu, mengisi suasana Oke. dan itu suasana apa kegembiraan. Itu kan udah jadi pemikiran sebelumnya juga oleh teman-teman para pekerja seni gitu. Jadi bahkan sudah ada yang mulai membuat waktu itu ya sanggar tari lah apa. Oh, itu sebenarnya saya kepengen banget gitu ada di situ gitu. Cuman kelihatannya dukungan dari masyarakat sendiri dengan hantaman apa namanya, dan hantaman dunia luar yang mungkin lebih apa ya, lebih menggiurkan gitu atau merasa lebih hits ketimbang mempelajari ini, itu mengalahkan, itu yang menyedihkan gitu. Jadi, nah itu juga kita nggak bisa hanya menyalahkan gitu, kitanya sendiri mesti introspeksi karena kita pekerja seni sendiri nggak punya power sekuat itu untuk yang narik gitu ya. Jadi emang gandengan tangan di antara kitanya tuh harus lebih kuat gitu loh untuk yang ayo dimulai lagi gitu. Insya Allah ntar cucu-cucu deh kalau aku mau ajar. Atau ada nggak pengaruh seperti ini? Ini berdasarkan hasil pengamatanku, tapi kualitatif ya. Artinya karena ngobrol-ngobrol, aku memperhatikan dari para pekerja seni itu ada pemusik, ada penyanyi, gitu kan ya. Tetapi ada juga nih kesenian ya. Kalau kesenian itu berarti kan tari, teater, musik gitu ya. Nah ini 3. Nah musik itu bisa membuat orang menjadi kaya. Musik, pemain film kaya. Kenapa kok honor penari itu lebih kecil dibandingkan penari dan honor penari lebih kecil dibandingkan penyanyi? Kenapa itu? Memang. Sehingga mungkin hal itu membuat orang kok kecil banget. Padahal ya, yang saya baca nih, penari Michael Jackson nari sebentar itu bisa hidup setahun. Nah kita kok bayarannya pada kecil, apalagi penari latar tuh. Kayaknya mereka tuh sekedar hahi-hahi udah dibayar. Padahal latihannya besar. Lebih banyak tenaga. Itu sebabnya apa? Ya, kira-kira. Kenapa nggak dihargai penari? Iya, itu. Aku kalau tanya sebabnya, apa ya namanya, itu hanya bagian dari penghargaan aja gitu. Jadi orang kan kalau sebut aja model dibanding sama-sama tinggi misalnya ya, sama-sama berwajah menarik untuk satu nari, satu model, pasti quote and quote yang lebih kaya adalah si model ketimbang si penari, gitu ya kan. Sementara kerja kerasnya justru penari. Kan, gitu. Latihan berkali-kali, JR diulang-ulang. Iya, itu sempat kita apa namanya, kita perjuangkan ya, kira-kira di tahun 90-an juga itu untuk yang tolong ditengok waktu itu zamannya siapa ya menterinya kok lupa. Itu untuk tolong di apa namanya, dibantu gitu loh bahwa ini para pekerja seni ini menari dengan hati, latihan dengan sehari semalam dan menghafal koreografi itu kan juga ini ya apa namanya? Itu perlu konsentrasi, kepekaan yang sangat tinggi itu. Segala macam, betul. Belum lagi keselarasan ya, nggak gede banget gitu. Iya, terus apresiasinya tidak sebesar itu gitu. Nah, salah satunya dulu yang kita coba ya waktu itu ya dicobakan lah gitu waktu di kantor GSP itu adalah mencoba menghargai mereka adalah ada nggak ada show kalian kita bayar. Wow, gitu fantastis, luar biasa. Nah, cuman itu hanya berlaku kira-kira berapa tahun ya? Aduh, aku nggak persis tunggu ya tahun. Kita kena Krismon kan 97. Nah, iya. Berarti itu sekitar setahun baru berjalan. Itu yang namanya penari happy-nya udah kayak pegawai. Dia ada show nggak ada show dia dibayar. Dibayar. Gitu. Artinya kan, penghargaan itu pernah ada ya. Pernah ada. Kita coba ini dengan metode kalau gitu nih itu. Kalau gitu nih perlu dipublish lagi nih. Karena kan teman-temanku banyak jurnalis nih. Ini mungkin nih kita publish ulang bagaimana pekerja tari itu mesti tinggi. Nah, contoh yang paling miris nih,
Iya. Aku bukan penari, bukan juga penyanyi, bukan juga bintang siapa film, bilang? tapi pemerhati. Ya, dulu itu kan nari rame-rame. Nah, jadi waktu kemarin PPKM atau PSBB, semuanya orang terlibat, peduli penyanyi, peduli macam-macam, tapi nggak ada yang peduli penari. Emang nggak ada. Ya. Nggak ada, kecuali kemarin satu berkurang. aja, ada DSS. Tapi kan Suara Mardika yang dibuat rame-rame, nggak hanya tarian. Iya. Nah ini nggak ada. Nah kayaknya kita perlu, itulah mungkin salah satu penyebab orang malas untuk menari, karena penghargaan pada penari sangat kurang. Penarinya. Gitu loh. Gitu loh. Mati. Terus, iya Ran. Oke. Gitu. Jadi, kondisi yang seperti itu memang agak miris ya. Gitu. Dan itu tapi memang terjadi gitu. Nah, kita ya salah satunya GSP pernah mencoba untuk memperjuangkan itu gitu. Mati lampuku. Nah, sekarang begini. Kan kamu kerap membuat juga pertunjukan-pertunjukan dengan GSP ke mancanegara, misi budaya. Nah, penghargaan mereka terhadap tari Indonesia, kreasi Indonesia itu seperti apa sih kira-kira? Biar kita juga makin paham nih. Sebenarnya kalau dibilang penghargaan khusus itu hampir nggak ada gitu. Tapi yang bisa kita lihat adalah karya-karya GSP atau karya Mas Guru terutama, utamanya adalah itu menjadi tolok ukur, ya kan? Itu menjadi trendsetter gitu loh. Itulah di situ sebenarnya mereka menghargai karya itu. Cuman tipikal orang Indonesia tidak mudah untuk yang kalian bagus banget gitu, tapi enggak, ini ambil ini, gue mau contoh seperti ini gitu. Jadi saya juga belajar itu dari Mas Guru gitu ya. Sama kita waktu baru-baru kerja juga bilang, Mas, itu tariannya kok dipakai sama ini Mas? Udah nggak apa-apa, berarti kita bagus gitu. Itu yang saya pelajari gitu, untuk belajar positive thinking untuk segala sesuatunya. Jadi kita lihat bukan jangan terus jadi marah bahwa tarian kita dicolong kasarnya misalnya kita, atau lagu kita dipakai di tempat lain, tapi dilihatnya bahwa itu kita dipakai karena kita bagus, kita dicontoh jadinya, kita jadi trendsetter gitu. Itu yang saya pelajari lah salah satunya di tempat Mas Guru. Yes. Pernah nggak terpikir, kan kamu ini memiliki jaringan yang kuat ya, jagolah, jaringanmu bagus, networkmu bagus. Nah, pernah nggak terpikir untuk membuat satu gedung pertunjukan khusus tari tok? Kan pernah. Terus bukan pernah Kak. Jadi wah itu lebih gila tuh. Kalau teman-teman di sini pernah main bukan pernah main, pasti semua pernah ke Bali dong. Di Bali itu airport lama ya, ada sebelah kiri itu tanah miliknya Angkatan Udara ya. Udara, dekat Hilton. Itu sudah ada investor, dan kita udah dapat apalah segala macamnya gitu, sampai kita udah menghitung, udah datang ke sana untuk bikin teater di sana, teater besar gitu. Jadi yang kayak di model misalnya kita di Las Vegas gitu ya, yang ada nggak ada orang tiap hari ya ada pertunjukan di situ gitu kan, tapi yang besar gitu. Dan itu mau seperti yang Mas Guru kreasinya dia lah gitu. Ya itu udah sampai separuh jalan rasanya gitu ya. Kembali itu kaitannya politis waktu itu. Jadi kita berhenti, gitu loh. Jadi padahal kitanya udah semangat, udah sampai titik situ udah, nanti apa ya? Itu kan satu kebanggaan juga ya kalau para kita pekerja seni punya wadah gitu, wadah yang bagus, wadah yang bisa orang langsung ke Bali tuh tempatnya ini nih gitu ya, apapun nama teaternya gitu. Itu kan jadi suatu kebanggaan. Cuman ya gitu. Kondisinya memang terjadinya seperti itu, jadi memang nggak mudah apapun ininya. Jadi aku pernah satu kali ke Guilin ya, beberapa kali lah, sampai 12 kali aku ke Guilin. Aku ke sana selain melihat pertunjukan mereka, juga mempelajari dapur mereka dan sistem kerja mereka. Dan itu dalam satu malam ditonton oleh kurang lebih 2.500 orang. Dalam satu malam 2 kali pertunjukan. Kalau weekend 3 kali pertunjukan. Tiketnya per orang,
Tapi yang di Guilin ada dua Yang mereka. Ada yang di Guilin, ada di Hangzhou. Nah, aku sampai 10 kali ke sana mempelajari dapurnya. Tahu nggak? Pagi mereka itu petani semua. Malam mereka menari. Artinya mereka bisa hidup. Padahal Guilin itu kota yang termiskin, salah satu kota termiskin. Nah, kalau kita lihat duit itu ada 20 yuan, itu miskin banget. Tapi dengan adanya segmented tadi, muncullah kebudayaan mereka. Di kita kan terlalu banyak, kalau dalam komunikasi ada namanya program selling dan product selling. Kita ini terlalu banyak program selling. Program selling itu maksudnya, kalau kita nggak ke Plaza Senayan, kita bisa ke Sensi. Kalau nggak ke Sensi, kita bisa ke Kitos. Itu program. Tetapi yang product selling, nggak ada lagi kalau nggak ke situ. Nah, kita tuh belum ada ke situ. Kalau di Amerika ada Broadway misalnya. Nah, saya dengar lagi kemarin beberapa bulan yang lalu, itu BUMN dan beberapa tempat itu akan membangun suatu pertunjukan, wahana pertunjukan berkelas dunia, itu di daerah Lampung. Gitu. Nah, saya nggak ngikutin lagi. Kenapa coba Yesi masuk ke sana, kira-kira itu menjadi wadah pada penari gitu. Karena kan penari ini kayak di Bakahuni, itu akan dibangun sekian ratus hektar, itu kawasan pertunjukan dunia, berkelas dunia. Wow, Jadi, wah, sekali dengarnya. Nah, itu beberapa bulan yang lalu. Berjalan kah? Sedang dibangun infrastrukturnya. Kayaknya mesti diintip oleh Yesi, apalagi sekarang Menteri Pariwisatanya juga memiliki kepedulian terhadap kebudayaan. Kemudian Menteri Pendidikan juga sama. Saya bicara begini, mengundang Yesi, Jejak Sang Penari adalah satu, karena kamu kalau udah kerja kan komit, karena aku pernah kerja jadi bareng sama kamu kan tahu banget. Insya Allah. Artinya, ini penari-penari ini kan banyak sekali. Coba bayangkan ya. Mereka sekolah tari di isi Jogja, isi mana. Pada akhirnya apa? Karena nggak ada wadah yang membawahi kreativitas mereka. Akhirnya mereka ngamen sana-sini. Akhirnya bikin musik-musik yang buat hidup gitu loh. Nah, kayaknya orang-orang seperti Yesi ini dibutuhkan sebenarnya. Paling tidak, orang tua yang bijak bukanlah sekedar meninggalkan atau mewariskan tumpukan harta bagi anak-anaknya. Orang tua bijak adalah orang tua yang mewariskan dunia yang aman dan nyaman bagi kembang tubuh mereka. Nah, Yesi kan sosok yang bijaksana. Kayaknya ini perlu deh itu dikejar itu. Insya Allah dikasih ini umur. Pasti dikasih. Kan, buat bekerja. Kan tadi di awal Yesi sudah mengatakan bahwa perasaan manusia itu kayak magnet. Magnet tidak akan pernah menarik partikel yang berbeda. Ketika Yesi kelas 5 SD menonton pertunjukan Mahardika, Yesi rasakan karena terpukau melihat panggungnya, nanti aku akan menari di sana dan itu menjadi kenyataan. Nah, kiranya sekarang pun Yesi memikirkan, merasakan Indonesia punya tempat pertunjukan di mana penari-penari yang belajar tradisi di Indonesia, di Padang, di Solo, dia punya wadah berekspresi, sehingga tidak lagi kita keliling dunia. Dari zaman gua kecil kita misi budaya mulu, sama Eli Kasim tuh. Almarhum, Al-Fatihah buat beliau. Eli meninggal lagi ya hari ini. Iya, tapi nggak ada yang datang ke sini, karena kita nggak punya tempat. Yang beruntung siapa? Yang beruntung Singapura, dia nggak punya apa-apa. Kalau yang Indonesia yang main di Esplanade itu ramainya minta ampun itu. Justru kita, kira-kira Yesi bisa mewadah itu. Nah, Yes, pertanyaan berikutnya. Iya. Dalam situasi seperti ini, kira-kira apa sih yang mesti dilakukan para penari agar mereka tetap punya gairah yang tinggi untuk berkarya, sehingga tidak berpindah ke bidang-bidang lain, sehingga dia melupakan tari nggak punya harapan. Kira-kira apa menurutmu? Aku sambil minum ya. Kita memang cukup prihatin dengan para penari di Indonesia, karena penari sepertinya dikucilkan, dianggap hanya sekedar figuran belaka. Padahal untuk menari membutuhkan daya ingat yang kuat, sinkronisasi antara nada dan gerak, juga banyak poin-poin lainnya. Tetapi bayarannya paling rendah. Mungkin karena itukah orang jadi enggan untuk menari. Padahal tarian kita begitu kaya. Kalau kita ke budaya Cina, udah ketahuan, dia tidak punya gerak. Itu hanya konfigurasi gerak. Sementara Indonesia, jalan per 3 kilo udah gerak semua, apalagi di Bali. Setiap keluarga punya gerak tari sendiri. Ini kaya banget gitu. Nanti begitu diambil negara lain baru kita ribut. Itu punya gue. Padahal lo diemin semuanya, kira-kira. Nah, silakan Kakak Yesi.
Aduh, kalau aku ya ditanya itu, ini pertanyaan rada sulit nih gitu ya. Kondisi sekarang nih, sekarang aja kan masih banyak hal yang belum masih terpecahkan, ya 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 kan? masih Banyak rada hal. kan gitu. Masih apa? Masih apa? Masih rada sulit berarti belum sulit gitu. Oh gitu ya. Positif banget. Iya, jadi dalam kondisi seperti ini banyak banyak apa namanya banyak kendala lah ya kalau kita untuk pergi berkumpul keluar aja itu kan menjadi hal yang satu pemikiran untuk kita nari itu berkumpul dengan droplet dan apa gitu ya masih belum ada keberanian penuh lah untuk itu. Mungkin salah satunya gitu ya, ini udah banyak juga dilakukan kan kayak yang live dan online dan segala macam gitu. Tapi ya itu lagi kembali memang belum untuk khusus penari atau siapapun yang dihargain gitu ya. Betul. Si penari mau penari latar, mau penari sendiri, mau si apa pencipta tari lah itu. Jadi soalnya kan kalau sekarang sebut aja kalau saya berkiblat ke seorang guru Soekarno, Mas Guru tuh kan nggak hanya tari, dia musik bisa, tari bisa, sejarawan bisa, bahasa bisa. Aduh, terlalu kagum saya kalau untuk ininya ya, apa kemampuan maestro seperti guru itu. Dan sampai sekarang memang belum ada yang mengganti lah. Mengganti, gitu. Sebagai pelopor dunia seni pertunjukan. Yang menggabungkan antara glamoritas dan tradisi itu kita mulai. Belum ada gitu. Nah, makanya salah satunya memang ya apa namanya kemarin sempat Mas Guru juga bikin gitu ya. Itu juga kayaknya gabung sepertinya sama Mas Doni juga gitu. Oh, Mas Doni. Tari-tarian apa, tapi memang ya itu belum kembali untuk si penari gitu. Nah ya mungkin kalau yang saya mikir nih, saya juga kan lagi sering ngobrol sama grup-grup teman-teman penari lah apalah gitu ya. Itu kalau untuk cari sekarang nih banyak cara lewat medsos, lewat YouTube gitu. Itu kemampuan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh para teman-teman saya itu gitu ya, para penari itu. Dan lewat YouTube atau lewat medsos lain disebut aja kayak TikTok itu nggak gratis kan, itu dibayar kalau kita mempunyai apa namanya followers yang bagus dan apa kitanya dapat tiap harinya tuh ada account yang menghitung gitu. Jadi saya mulai nularin juga gitu ke teman-teman itu gitu, mulai aja gitu, orang kamu juga awalnya memang berat gitu ya, penonton kan namanya semua merasakan, pasti penonton dari 0 untuk menuju 100 saja rasanya aduh kok susah gitu, tapi once dia udah dapetin apa kliknya untuk punya viewers, punya followers, itu akan lebih mudah dan jek gitu. Itu yang saya lagi coba gitu. Secara nggak kasat mata sih gitu, coba aja nari ini gini. Makanya tiap hari kamu bertiktok ya, satu hari berapa tiktok tuh? Jangan, aduh, apa gila dipanggil. Itu sebenarnya hanya untuk isi waktu, tapi memang ini teman-teman di sini tuh anyway cobain deh gitu. Kalian bisa crazy with si TikTok itu gitu, karena terus terang yang namanya info tentang masakan, info tentang kejahatan, info tentang kejadian sosial di ini yang tidak ada di apa berita, di siaran yang lain, di TikTok ada. Percaya aku. Coba deh, kalian nih berapa orang ada di sini ya tadi tuh 40-50 orang, coba buka gitu ya, dilihat aja gitu sedikit-sedikit. Jadi memang somehow kan orang pikir TikTok itu hanyalah nari-nari gitu ya, gerakan-gerakan yang ini. Padahal enggak, kita bisa belajar masak di situ, kita belajar cara memakai handphone pun. Handphone ini kita punya handphone bagus mahal-mahal, beli sampai puluhan juta, tapi nggak ngerti features yang banyak dipakai untuk jadi foto bagus gitu. Di TikTok diajarin. Jadi ya aku sih gitu. Sekarang main TikTok tuh itu aja, mengisi waktu sama banyak lah ilmu yang aku bisa serap yang lainnya. Jadi artinya sesungguhnya tidak ada kesulitan kecuali kita merasa sulit. Karena peluang selalu terbuka. Artinya ketika dalam PPKM kita tidak bisa menari, ada ruang namanya TikTok. Nanti kita episode untuk menari, mengajarkan tari. Mungkin
semakin banyak orang yang melihat, maka dia akan semakin banyak mendapatkan income dari TikTok itu. Artinya selalu ada ruang terbuka. Karena hidup itu menjadi indah karena ada konflik. Kalau tidak ada konflik, maka tidak indah lagi kehidupan. Flat ya. Nah, makanya betul, sama kayak kita nonton film. Nonton film kalau nggak ada konfliknya nggak enak bener. Pacaran, kawin, selesai. Karena ada konfliknya lah. Maka film menjadi enak. Maka hidup menjadi indah karena ada konflik. Tetapi banyak manusia tidak mau menikmati konflik. Mereka lari dari konflik, pada akhirnya dia dikejar oleh konflik. Nah, kembali soal konflik. Nah, sekarang konflik kita adalah tadi, bahwa penari jejaknya itu tidak seperti jejak para penyanyi yang banyak banget. Jejak penari kita tuh nggak banyak yang dikenal. Paling Huria Hadam, itu ya, yang dulu pernah dijadikan sanggar gitu. Nah, kalau dibandingkan dari 10 orang hebat di dunia musik atau nyanyi atau film, paling baru 1 penari. Padahal mungkin lebih berat. Nah, artinya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai kebudayaan. Kebudayaan itu adalah sikap hidup. Orang yang berbudaya baik, pasti dia akan aware kepada perbedaan. Nah, karenanya saat ini kita kurang perbedaan karena kita kurang budaya. Nah, kita berharap Yesi dengan network yang begitu luas bisa menghadap kepada kedua menteri anak muda yang namanya Sandy dan Nadiem. Semuanya. Aku bantu dari publisitasnya deh. Nah, agar kira-kira Sandy atau Nadiem, ayo dong aware terhadap dunia tari Indonesia. Karena hebatnya Indonesia, tadi kata peneliti Swedia, karena dia kaya akan gerak dan nyanyian. Nah, kita kan dari kecil nyanyi, tak sadar kita ada hampir 1 jam. Wah, gitu? Iya, sebelum kita closing statement, mataku tuh sudah double. Jadi kalau baca-baca nggak kelihatan di sini nih. Nah, padahal udah kacamata loh. Nah, makanya masih kurang kecil-kecil banget karena putih. Maksudnya adalah, adakah yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, tolong bantu baca itu maksudnya. Siapa sih? Ada nggak yang nanya kira-kira di sini sebelum kita closing statement? Di JCC aja jarang ada pertunjukan nih dari Salaga Official OD biasanya. Di JCC aja jarang ada pertunjukan tarian karya GSP. Jadi industrinya kali yang belum rame. Oke. Ya bisa jadi. Scroll ke atas. Dulu ingat teman-teman saya yang diangkat jadi PNS, tapi dulu ya lo itu Terus scroll. Sambil di scroll. Keberadaan ini ada Wali Sudarman ini juga adiknya Mbak Pinky Sudarman kan ini. Padahal dulu ayahnya menteri pariwisata tuh. Wali Susilo Sudarman. Keberadaan kreatif, hubungan dan upaya menemukan kembali tren menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam melakukan adaptasi di masa pandemi. Mengupayakan ruang kolaborasi serta fasilitas haki dan perizinan usaha kreatif melalui adanya Kreatif Hub. Hub maksudnya aku pikir. Kreatif Hub. Ya Wal, itu emang nggak tahu ya. Kali kita mesti duduk bareng untuk kalau untuk bikin Kreatif Hub begitu. Memang di sini tuh belum ada yang memikirkan sampai detail barangkali ya. Jadi bentuknya ya event saya gitu. Bentuknya jadi kayak wacana-wacana ya cuman ya. Padahal karya tradisi kita tuh detail semua. Lihatnya candi-candi kita tuh detail semua. Detail itu lihat yang tidak terpikirkan. Baju-baju kita itu detail semua. Nah itu terus ada lagi nggak pertanyaan ke atas di scroll? Sebentar. Scroll. Bekerja sama dengan Kemenkra, Wali lagi nih. Pasti Wali ini Arif closingnya nyanyi duet. Apaan, Re? Itu Arif Laras Cipta tuh. Ya closing duet karena dari mana ya? Pulang kondangan. Mungkin industri tarian di Indonesia kurang bergejolak. Apa ya, Ran? Kalau kurang bergejolak? Ya kurang bergejolak itu karena kurang ada yang mengakomodir
hasrat mereka tadi, belum ada Aku satu setuju badan-badan kalau tertentu ya. akomodir itu menjadi apa namanya, jadi perhatian karena memang sebenarnya banyak sekali kan yang namanya industri tarinya kita dari sebut aja kita datang ke daerah mana hanya 1-2 gerakan pun itu udah tarian yang turun temurun kan, orang Iya, semua betul. bisa melakukan di daerah itu, tapi memang apa namanya ya, kepeduliannya tuh nggak tahu deh, apa mungkin saya sempat berpikir tuh ya, apa karena terlalu luas, terlalu banyak, jadi konsentrasinya tuh seperti nggak bisa fokus gitu atau terpecah-pecah gitu. Atau memang ya belum dianggap sebagai komoditas, bukan komoditas ya, apa namanya tuh kalau begitu, hal yang patut diangkat gitu loh. Padahal, saya kalau cuman waktu terakhir apa ya, ke Sumba gitu ya, di Sumba itu ada tarian yang cuman gerakannya kanan kiri yang mungkin everybody can do gitu. Tapi karena mereka menarikan dari kecil, mereka menarikan turun temurun dan itu dengan soul, beda. Betul, beda gitu. banget ya. Ya kan, beda banget gitu loh. Yang apa? Yang nggak tahu ya, mungkin nggak semua orang bisa merasakan itu gitu. Sama kalau kita ada pertunjukan apa, pembukaan apa sih? Pembukaan apa konferensi sajalah. apalah gitu. Konferensi apa saja, kalau kita datang ke sebuah tempat pasti ada sambut tarian. Nggak mungkin nggak ada tarian. Nggak mungkin, gitu itu selalu. Dan itu tarian daerah gitu. Pasti ada. Iya gitu. Itu mungkin ada baiknya ya sebagai ajang untuk memperkenalkan lah tarian daerah kita atau keberagaman budaya kita apa segala macam. Cuman jadi orang nggak fokus nggak sih Ran gitu loh. Iya, aku kan? sebenarnya bukan nggak fokus. Kadang-kadang yang terlihat gajah di pelupuk mata nggak terlihat gitu. Nah biasa gitu tuh. Karena banyak banget. Gajah pelupuk nggak kelihatan gitu. Iya, tapi semut di ujung lautan kelihatan gitu. Kita mungkin terlampau begitu diambil sama negara lain baru ribut gitu loh. Nggak tahu ya. Ini pemikiran. Atau mungkin kita mulai dari buat ini. Kan kalau suka petisi-petisi itu. Nah, mungkin coba Yesi yang ribuan orangnya membuat petisi ke Menteri Pendidikan agar pelajaran tari tradisi diwajibkan di setiap sekolah. Nah, itu apa namanya? Itu PR banget itu yang kayak begitu. Iya. Kita buat itu kan gampang banget tuh buat petisi doang tuh. Kan ada kayak orang petisi apa? Kayak petisi Ayu Ting Ting, daripada bikin posisi Ayu Ting Ting kan dengan petisi tari gitu kan, ngapain lagi Ayu Ting Ting dipetisikan gitu. Nah, lebih baik kita bikin petisi agar seluruh orang tua, karena tadi ketika kita menari tradisi itu pengaruhnya kepada kepribadian kita. Karena bangsa ini ramah tamah. Kenapa? Karena mereka menari semuanya dulunya. Iya. Itu loh. Semua dari itu kan, itu tarian itu kan apa ya? Muncul, nggak usah orang yang bisa nari deh. Ini siapa nih di sini yang nggak pernah bisa nari gitulah, dikasih lagu aja. Tangannya kayak jempolnya kayak bergerakan, itu kan berarti alam pikiran kita semua tuh inline dengan si lagu itu gitu kan. Betul. Memang kalau jari bentuk apa akan dibuat satu bentuk tarian, memang itu akan jadi lebih ini lagi, tapi apa namanya, dengan tarian atau gerakan lah sebut aja, apa namanya, seni gerak itu sendiri sebenarnya setiap manusia udah ada gitu, tinggal mungkin ditambah sentuhan atau ditambah latihan, ditambah apa, atau tambah lagi bakat barangkali begitu. Tapi semua orang tuh udah memiliki itu, jiwa itu gitu. Nah, sama kan kayak seni suara pun ya, kita denger lagu biar suara kita parau pun denger ikut nyanyi kan gitu, karena perasaan kita bernyanyi. Perasaan menyanyi dan kita menyanyi itu ininya kan happy, bahagia, ya nggak sih gitu kan? Itu kan buat manusia ini sekali, vitamin lah gitu ya. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu dipikirkan yang sama. Tapi apa yang kita rasakan paling tidak dirasakan yang sama. Dan tari-tarian kita, tarian yang pakai rasa, bukan sekedar tarian berpikir. Bukan kecimpring, 1000 kiri 1000 kanan, tanpa feel sama sekali. Itu 1000 kanan 1000 kiri. Ada juga. Nah, ada lagi yang mau pertanyaan di situ? Tunggu ya, saksi hidup siapa nih saksi hidup? Saksi hidup sejak masih dari kecil itu Mbak Esi nggak berhenti dengerin musik dan joget asik kita. Terus pertanyaan. Halo Bu Yesi, Yulianti, Henny.
Terima kasih. Mana lagi ya? Emang nggak pakai suara. Gimana ya? Yang pertanyaan aku juga. Iya, ini lagi aku scroll nih. Oh, udah pada ini kali. Udah tadi. Nggak pada dengerin, tapi nggak nanya. Terpukau sama terpukau. Iya. Emang sekarang haus pujian. Walaupun cuma. Mbak Syadi, terima kasih, seneng ya kumpul walaupun cuma di IG live, mau dengerin yang seru. Iya, kalau teman-teman pasti semua seru deh. Aku tuh dulu sampai pernah bilang sama mamaku gitu. Kalau aku tuh kalau temen tuh nomor 1, terserah. Ya itulah. Temen tuh nomor 1, bela-belanya tuh. Itu yang seperti kamu bilang di awal tadi, karena tari tradisi Bali, tradisi Jawa yang kamu pelajari itulah yang membuat jiwamu memiliki kepedulian tinggi. Nah, kalau bangsa ini sejak kecil dilatih, maka kita menjadi bangsa yang ramah, seperti bangsa yang dulu ada. Bukan bangsa yang liar, seperti ayam dilepas sekarang, yang bentar-bentar marah, betul. Karena nggak belajar budaya. Nggak belajar nih. Ini ada komen nih dari Murdani. Sorry. Ria Murdani, benar, dia bilang seni tari masuk dalam kurikulum sekolah SD, SMP, SMA, sehingga dari kecil sudah terbiasa menari tarian tradisional. Lalu sekolahnya buat sanggar tari kerjasama dengan lingkungannya, kayak di Bali. Di Bali itu emang apa ya, banyak banget yang mesti dicontoh sebenarnya, karena budaya mereka terlalu kuat sekali gitu. Karena mereka punya banjar sih, ada kelian adat istilahnya, ada banjar. Fasilitasnya memang ada ya, pulang sekolah. Karena tari ke situ. Karena tari merupakan bagian dari rangkaian peribadatan mereka. Peribadatan, ya. Jadi kuat sekali culture-nya. Budayanya juga gitu kan, budaya. Oke. Thank you, Kakak Yesi, ini udah lebih dari 1 jam, tanda-tanda udah muncul di IG, bukan dariku, dari si IG-nya. IG-nya gitu. Ya, Nah, silakan bisa kasih closing statement buat kita semuanya untuk dunia tari. Kita bekerja sama agar tari memiliki jejak kehidupan, bukan jejak masa lalu. Seperti kaki yang ada di daerah Bogor. Hanya petilasannya. Dia jejak kehidupan masa depan, bukan jejak masa lalu. Kita berharap obrolan kita ini bisa membangkitkan semangat kita. Silakan ada closing. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah rela waktunya dengerin obrolan kita ngalor ngidul tentang penari, tentang dunia tari gitu ya. Terus terang memang banyak hal yang harus kita perjuangkan gitu. Tapi dari langkah kecil barangkali ya, perhatian kita untuk dunia tari ini ada baiknya dilakukan. Salah satunya mulai aja kita buka video-video kuno lah, atau video-video yang ada dulu tentang tari tadi saya bilang, tari tempurung. Kita mulai perkenalkan ke anak kita mulai perkenalkan ke cucu kita gitu. Salah satunya jangan K-pop ya. Iya, jangan hanya yang yang asing. Yang asing boleh sambil, atau memang seperti kita mendidik bikin pegang gadget. Nah, kalau hari Sabtu, Minggu boleh pegang K-pop. Tapi Senin sampai Jumat adalah tradisi. Ya kan? Begitu deh, insya Allah kita bisa meninggalkan, tetap masih saya sih masih positif optimis. Untuk optimis gitu. Positif ke depannya adalah jejak ini tidak akan hilang gitu. Karena sebenarnya banyak kita seperti ini yang punya perhatian lebih, cuman mungkin gandengan tangan kita yang kurang kuat gitu loh, untuk satu arah ke depan, bangun yang lebih jelas lagi gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Sahabat Soul Speaking dan sahabat-sahabat Laras Cipta, GSP, Suara Merdeka, dan sahabat kita semuanya, kiranya tari tidak seperti kita menggenggam sesuatu benda yang dilepaskan takut, tapi dipegang menyakitkan. Kira-kira tari menjadi titik puncak kembali peradaban kita, peradaban yang penuh cinta kasih. Karena sebuah bangsa tidak akan pernah sukses jika tidak dibangun dengan karakteristik bangsa itu sendiri. Cina kenapa hebat? Karena dia kembali kepada tradisi. Dan mohon maaf, sekarang kita seperti kehilangan identitas. Kita kadang-kadang ke barat-baratan, bukan barat jelek. Juga kadang kita ke Arab-Araban, bukan Arab jelek. Kita adalah identitas kita,
identitas bangsa yang penuh cinta kasih yang dibangun oleh para tanding pada kita. Dan ingat, kita kembali ke tradisi kita, jejak kita adalah jejak kemuliaan menjadi tatanan bagi bangsa di muka bumi. Terima kasih Yesi Heriada. Terima kasih semuanya. Jangan kapok ya, nanti kita undang lagi dengan tema yang berbeda. Oke dong? Insya Allah, oke. Insya Allah. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum buat Ibu Wida, Mama Yosi. Sekali lagi mohon maaf, aku bi kakaknya Lesi tadi ini. Waduh, kurang ajarnya anak. Ada Andri di situ? Andri. Ada Vita, ada Rizka tadi. Kalau Vita aku belum kenal, yang aku kenal kan Andri Musli yang si kecil itu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Bye-bye. Salam kebajikan, selaras. Bye. Bye.